Halo semuanya, selamat datang di channel saya, di channel Ali Rahmat. Nah, hari ini saya berencana untuk membagikan informasi bagaimana cara registrasi ke jurnal. Apa sih manfaatnya? Registrasi ke jurnal adalah salah satu pintu masuk ketika kita ingin mensubmit atau menerbitkan sebuah artikel di sebuah jurnal. Nah, pertama kali yang harus dilakukan, kita harus melakukan registrasi, yaitu pendaftaran. Bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan internet Anda aman. Yang kedua, pastikan Anda punya waktu untuk melakukannya. Oke, sebelum masuk ke sana, tolong dong subscribe di channel kami yang baru banget ini. Semoga nanti kita bisa buat konten-konten yang dibutuhkan. Dan jangan lupa kira-kira konten apa yang dibutuhkan bisa komen di kolom komentar. Nah, balik lagi kita ngomongin cara registrasi ke sebuah jurnal saat kita mau submit. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka browser jurnal apa yang ingin kita submit. Nah, di sini saya contohkan adalah Open Science and Technology. Ini adalah sebuah jurnal yaitu Open Science Technology. Ini websitenya sudah ada di sini, atau bisa juga teman-teman cari misal Open Science and Technology. Wah, ternyata tidak ada di sini karena ini adalah jurnal baru ya. Jadi kita pakai yang sudah sering muncul ini. Kita. Oke, ini jurnal baru teman-teman semua. Jadi ini sangat potensial jika teman-teman ingin mensubmit jurnal ke sini, dan potensi untuk diterimanya cukup tinggi. Nah, di sini ini adalah halaman home, halaman muka jurnal, dan sebenarnya tidak beda jauh dengan jurnal-jurnal yang lain. Bisa kita lihat nih sebagai contoh, ada jurnal yang lain. Nih. Oke, ini adalah salah satu jurnal di Universitas Lampung. Kita bisa lihat ada tulisan registrasi dan login ada di sebelah kanan atas, sama ya menunya registrasi dan login ada di sebelah kanan atas. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Pertama kita klik dulu. Nah, di sini ada beberapa requirement atau tanda-tanda yang harus kita isi. Jadi semua yang bertanda bintang merah harus kita isi ya teman-teman. Nah, ini dulu saya sudah pernah registrasi, saya delete dulu ya. Oke. Nih. Nah, di sini teman-teman diminta untuk meregistrasi. Pertama adalah give name atau nama depan sebenarnya. Kita sebagai contoh di sini saya Ali, kemudian nama belakang saya Rahmat. Nah, sering teman-teman bertanya, afiliasi ini apa sih gitu. Nah, afiliasi ini adalah universitas di mana kita berasal atau lembaga kita berasal. Misal jika kita universitas, bisa kita ketikkan Universitas Siliwangi atau Universitas Andalas, atau dalam bahasa Inggris pun tidak apa-apa. Namun bagi teman-teman yang dari dinas lain, misal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dari lembaga antariksa dari LAN, atau dari BPTP, bisa dituliskan Balai Pengkajian Teknologi misal. Nah, di sini saya mencontohkan afiliasi saya menggunakan Universitas Lampung. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman salah ngetik ya, atau suatu saat teman-teman pindah nih dari Universitas Lampung kemudian lanjutkan S2 atau menjadi di Universitas Gajah Mada misal. Nanti bisa diedit di bagian profil. Nah, kemudian country. Country ini harus sama nih universitasnya di mana. Kalau Universitas Lampung ini ada di Indonesia, maka kita harus memilih countrynya di Indonesia. Tapi kalau Universitas Lampung ini adanya di Amerika, berarti negaranya Amerika. Misal pilihannya walaupun kita orang Indonesia, tapi kalau kita pilihnya dari Harvard University, ya kita pilihnya nanti Amerika. Nah, di sini kita pilih Indonesia. Kita scroll ya, kita Indonesia. Kemudian email. Nah, email ini adalah email yang harus teman-teman selalu hafal. Jangan sampai salah. Nah, saya memberikan saran karena email ini bisa huruf kecil semua. Saya sarankan teman-teman menggunakan huruf kecil semua. Seperti contoh, saya menggunakan email Yahoo saya @yahoo.com. Nah, teman-teman di sini email bebas ya. Bisa menggunakan Gmail, bisa menggunakan Yahoo,
bisa menggunakan institusi. Bagi teman-teman yang berasal dari institusi ya, bisa punya email kampus gitu, saya sarankan untuk menggunakan email kampus gitu. Tapi jika tidak, bisa menggunakan email biasa. Sebenarnya tidak berpengaruh, tapi nanti di koresponden, misal kalau ingin jadi koresponden, bisa di artikelnya saja yang digunakan email kampus gitu. Kemudian username ini nggak boleh lupa ya. Saya menggunakan sebagai contoh yang gampang saja, nama depan saya Ali Rahmat. Nah, kemudian password. Nah, password ini sebaiknya menggunakan kombinasi huruf dan angka dan wajib untuk dihafal. Jadi email, username, dan password harus teman-teman hafal. Nah, di sini silahkan teman tulis sesuai dengan keinginan masing-masing passwordnya yang tentunya teman-teman selalu hafal gitu. Kemudian repeat, diulang kembali ya. Emailnya apa tadi gitu. Pastikan. Oke. Nah, pertama ada yang harus kita centang. Yang pertama adalah yes, I'm agree to have data collected and stored according to private statement. Jadi saya setuju bahwa data saya tersimpan di sistem jurnal ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah saya apakah saya bersedia untuk mendapat notifikasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari jurnal ini, apakah sudah terbit, apakah ada terbitan baru, teman-teman bisa checklist. Nah, yang terakhir adalah jika teman-teman ingin menjadi reviewer. Nah, saya sarankan ini adalah teman-teman yang sudah pernah menerbitkan jurnal dan paling tidak sudah S2 gitu, karena proses reviewer ini diharapkan dari teman-teman yang sudah biasa menulis artikel dan sudah pernah istilahnya direview oleh orang lain. Nah, di sini karena saya di sini saya berlaku sebagai student ya atau mahasiswa, jadi saya tidak memilih ini. Oke. Tinggal klik registrasi. Ini apakah mau menyimpan atau tidak, ini bebas teman-teman di komputer masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya di dalam sistem jurnal ada yang mengirimkan notifikasi dan ada yang tidak gitu. Nah, di jurnal ini ada notifikasi. Jadi setelah ini teman-teman diharapkan untuk mengecek email yang digunakan untuk mendaftar, apakah ada notifikasi atau tidak gitu ya. Oke, ini adalah email yang saya gunakan untuk mendaftar dan saya mendapatkan notifikasi ya. Dari notifikasi ini teman-teman cukup mengklik saja di sini ya, cukup mengklik saja this. Oke. Dan thank you your activated account. Jadi email kita atau akun kita sudah diaktifasi. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini adalah registrasi. Membuktikan apakah kita sudah berhasil atau belum, coba kita pilih di kolom kanan atas ini ada menu login. Oke, setelah teman-teman tadi mendaftar, sudah melakukan aktivasi, kita bisa kembali lagi ke home ya. Kita lihat di bagian kanan ada klik register dan login. Jadi teman-teman pilih yang login ya. Di sini nanti akan ada. Nah, di sini jangan lupa tadi teman-teman pakai username yang mana. Nah, ini saya pakai biasanya muncul, biasanya tidak muncul. Jadi kalau tidak muncul, tinggal teman-teman ketikkan secara manual username-nya gitu. Nah, saya sih menyarankan username ini yang gampang diingat. Saya biasanya menggunakan huruf kecil semua. Kemudian passwordnya. Jangan lupa password tadi yang didaftarkan ya, teman-teman semua. Dan kita bisa masuk ke login. Nah, seperti ini dan nama kita ada di sini. Oke, kita pilih dashboard. Nah, di dashboard kita kalau mau ini identitas kita, siapa nama kita dan segala macam. Oke, sebenarnya kalau ini ada yang mau dirubah-rubah ya atau mau ditambahkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada kesalahan atau yang lain gitu, bisa teman-teman tambahkan gitu ya. Itu kemudian role kita adalah sebagai leader, author juga bisa, tapi kita kan tadi tidak menginginkan sebagai reviewer ya, karena saya di sini sebagai anak S1. Tapi kalau teman-teman yang merasa sudah sering terbit dan sudah biasa, bisa mengklik yang reviewer. Kemudian public, ini kalau mau nambah-nambahin ya.
kemudian password, kalau mau rubah password, kemudian yang lainnya. Nah, setelah ini, nah kita kalau selanjutnya kalau mau submit, tinggal klik new submission. Ini di left page aja ya, karena kita tidak merubah ya. Nah, ini nanti selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara submit artikel ke jurnal. Nah, ini namanya jurnal OJS, Open Journal System, yang sekarang sering digunakan. Mungkin ada beberapa yang berbeda, ada yang menggunakan OJS 2 dan OJS 3. Nah, yang sekarang saya peragakan adalah OJS 3, dan mungkin sekarang juga jurnal-jurnal sedang upgrade ke OJS 3. Oke. Terima kasih sudah nonton di channel Ali Rahmat, dan saya berharap teman-teman bisa subscribe, kemudian komen apa-apa yang ingin dibahas. Terima kasih sudah nonton. Bye bye. Assalamualaikum.